Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Heni, nama saya Swastika Rinjani dari kelas 11F absen 30. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari karya ilmiah saya. Saya mulai dari PPT-nya. Pengertian. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Kedua, ciri-ciri. Ditulis berdasarkan sistematis. Kedua, tulisan didukung oleh data objektif. Dan yang ketiga, argumen, teori yang benar. Serta yang keempat, ditulis berdasarkan penalaran yang logis. Jenis-jenis karya ilmiah ada 4. Yang pertama itu ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua ada artikel. Pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Yang keempat ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam. Terakhir kita masuk ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan karya ilmiah ada 4. Yang pertama ada impersonal, yang kedua reproduktif, ketiga gaya bahasa denotatif, dan yang terakhir tidak bertele-tele. Saya masuk ke contoh dari karya ilmiah. Karya ilmiah yang saya buat karya ilmiah yang saya buat berjudul Keanekaragaman Flora dan Fauna. Di sini saya memaparkan tentang latar belakang. Saya bacakan sedikit. Keanekaragaman flora dan fauna di suatu wilayah tidak terlepas dari dukungan kondisi di wilayah itu. Ada tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis, di mana banyak curah hujan dan sinar matahari, dan ada yang hanya dapat tumbuh di daerah yang dingin dan lembab. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang menetap, memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa dan sumber bahan makanan dari gas dan air melalui bantuan klorofil dan cahaya. Tumbuhan di permukaan bumi sebagai objek kajian bagi ahli geografi tumbuhan. Sekiranya latar belakangnya saya jabarkan serinci mungkin, lalu dilanjut dengan rumusan masalah, lalu tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus dibedakan secara objektif. Lalu masuk ke bab 2, saya menjelaskan tentang pengertian flora dan fauna. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta analisis penyebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Masuk ke bab 3, yang bab terakhir ini, saya menjelaskan tentang kesimpulan dari karya ilmiah yang saya buat, berisi tentang kesimpulan juga saran. Dan yang terakhir, di halaman terakhir ada daftar pusaka yang saya melampirkan dari mana sumber-sumber saya mendapatkan data-data tersebut.